Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang desain press tool base stapler dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama ada Ananta Bahrudin, yang kedua Dava Fahmi Yahya yaitu saya sendiri, yang ketiga Dimas Aprilia, yang keempat Dwi Saputra dari kelas MS3A, Prodi Sarjana Terapan Teknik Mesin Produksi dan Perawatan, mata kuliah Desain Alat Produksi Massal. Dosen pengampu Bapak Dr. Andes Arwan Sukito Arjo, MKom. Langsung saja, analisis kebutuhan pengertian stapler. Pengertian stapler adalah sebuah alat yang terbuat dari besi dan di dalamnya terdapat isi yang dikenal dengan nama staples yang difungsikan untuk membantu menjepit kertas dalam jumlah tertentu agar tidak tercecer. Untuk komponen stapler sendiri pada slide sebelumnya terdapat gambar dari bagian penyusun stapler, yaitu ada handle, hammer, magazine, pusher, dan base. Dari beberapa bagian tersebut, laporan ini membahas tentang desain press tool untuk membuat bagian base stapler. Base stapler sendiri berfungsi sebagai landasan atau penopang dari bagian-bagian yang bergerak dan sebagai penahan staples agar mengunci saat ditekan hammer. Proses pembentukan base dengan menggunakan press tool dengan proses utama yaitu pushing, idle, bending, dan cut off. Untuk material produk pada pembuatan base stapler ini menggunakan bahan mild steel atau baja ringan. Baja karbon rendah atau low carbon steel mengandung karbon antara 0,025% sampai 0,25%. Setiap 1 ton baja karbon rendah mengandung 10 sampai 30 kg karbon. Untuk dimensi produk kita bisa lihat pada gambar ini. Untuk jenis pengerjaan pada press tool yaitu ada cutting tool dan forming tool. Untuk cutting tool yang pertama ada piercing, notching, blanking, parting, shaving, trimming, cropping, dan lensing. Untuk piercing sendiri adalah proses pemotongan material oleh punch dengan prinsip kerjanya yang sama dengan proses blanking. Namun seluruh sisi potong punch melakukan proses pemotongan. Selanjutnya notching. Notching adalah proses pemotongan oleh punch dengan minimal 2 sisi yang terpotong, namun tidak seluruh sisi punch melakukan pemotongan. Yang ketiga ada blanking. Blanking merupakan proses pengerjaan material dengan tujuan mengambil hasil produksi yang sesuai dengan punch yang digunakan untuk menembus atau dengan sistem langkah penekanan. Yang keempat ada parting. Parting adalah proses pemotongan untuk memisahkan komponen melalui satu garis potong atau 2 garis potong antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Yang kelima ada shaving. Shaving merupakan pemotongan material dengan sistem mencukur dengan maksud menghaluskan permukaan hasil proses blanking atau piercing guna mendapatkan ukuran teliti dari hasil pemotongan yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Yang keenam ada trimming. Trimming adalah proses pemotongan material sisa guna mendapatkan finishing. Ini digunakan untuk memotong sisa penarikan dalam maupun benda hasil penuangan. Yang ketujuh ada cropping. Cropping adalah proses pemotongan material atau benda kerja tanpa meninggalkan sisa. Yang ke-8 ada lensing. Lensing adalah proses pengerjaan gabungan antara penekukan atau bedding dan pemotongan atau cutting. Untuk forming tool yang pertama ada bending. Bending merupakan proses pembengkokan material sesuai dengan yang dikehendaki. Proses pembendingan dapat dilakukan pada proses dingin ataupun pada proses panas. Yang kedua ada flanging. Flanging adalah proses yang menyerupai proses bending, hanya perbedaannya terletak pada garis bengkok, yaitu bukan merupakan garis lurus namun merupakan radius. Yang ketiga ada carling. Carling merupakan pembentukan profil atau menggulung dan melipat yang dilakukan pada salah satu ujung material. Yang keempat ada embossing. Embossing merupakan proses pembentukan kontur material pada salah satu atau kedua sisi material tersebut. Yang kelima ada deep drawing. Deep drawing merupakan proses penekanan benda yang diinginkan dengan kedalaman cetakan sampai batas deformasi plastis. Untuk konstruksi press tool, yang pertama ada plat bawah. Plat bawah berfungsi sebagai tempat die dan pilar, juga merupakan landasan bagi seluruh komponen cetakan dan sebagai penahan dari gaya total proses. Yang kedua ada plat atas. Plat atas merupakan tempat dudukan bagian atas yang terdiri dari seluruh punch, shank, plate pemegang punch atau punch holder plate,
plat penahan, pegas stripper, dan juga sebagai penahan dari gaya-gaya punch yang terjadi. Yang ketiga ada pilar. Pilar berupa tiang yang berfungsi sebagai pengaruh gerakan cetakan atas dan cetakan bawah. Pilar biasanya terpasang permanen pada plat bawah dan sliding dengan base plat atas. Yang keempat ada bushing atas. Bushing atas berfungsi sebagai pengaruh pilar dengan sesuaian sliding yang memungkinkan gerakan cetakan atas bisa naik turun dengan bebas. Yang kelima ada plat pengarah. Plat pengarah berfungsi untuk mengarahkan stok strip ketika berpindah stasiun selanjutnya. Yang keenam ada stripper. Stripper berfungsi sebagai penahan atau penjepit stok strip pada permukaan die agar stok strip tersebut tidak terangkat ke atas pada saat proses berlangsung. Yang ketujuh ada die. Die merupakan pasangan dari punch yang berfungsi sebagai alat potong atau pembentuk bagian bawah yang dipasang pada plat bawah. Bentuk die disesuaikan dengan bentuk punch. Yang kedelapan ada piercing punch. Piercing punch adalah bagian dari cetakan yang berfungsi sebagai pelubang pada alat yang akan dibuat produk. Yang kesembilan ada pemegang punch. Pemegang punch adalah plat yang berfungsi sebagai tempat pemasangan punch dan untuk menahan agar punch tetap pada posisinya. Yang ke-10 ada plat penahan. Plat penahan merupakan plat pendukung yang menahan punch agar tidak langsung mengenai plat atas. Plat ini terletak antara plat atas dan plat pemegang punch atau punch holder plate. Yang ke-11 ada blanking punch. Blanking punch adalah bagian dari cetakan yang berfungsi sebagai pemotong atau bentuk plat yang akan dibuat produk. Yang ke-12 ada stamping punch. Stamping punch adalah bagian dari cetakan yang berfungsi sebagai bentuk logo pada plat yang akan dibuat produk. Yang ke-13 ada shank. Shank merupakan bagian dari cetakan yang terletak paling atas dan berhubungan langsung dengan mesin press. Shank ini berfungsi sebagai penerus gaya dari mesin press. Yang ke-14 ada bushing bawah. Bushing bawah berfungsi sebagai pengarah pilar dengan sesuaian sliding yang memungkinkan gerakan cetakan atas bisa naik turun dengan bebas. Yang ke-15 ada stopper. Bagian ini berfungsi untuk mengatur panjang langkah pergeseran stok strip sehingga langkah tiap tahap selalu sama dan seragam. Yang terakhir ada pegas stripper. Pegas stripper berfungsi untuk menekan plat stripper saat proses berlangsung, yang kemudian plat stripper menjepit stok strip sehingga stok strip tidak bergeser. Untuk layout proses sendiri kita bisa lihat pada gambar. Untuk layout produksi berjumlah 8 station dan menggunakan 2 lubang sebagai penjaga jarak agar diperoleh ukuran antar produk yang seragam. Jenis plat ada mild steel, tebal plat 1 mm, tegangan tarik maksimumnya 450 Newton per mm kuadrat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Barudin dari kelas MS3A, nomor presensi 5. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Dava Falma Yahya dengan materi desain base stapler. Langsung saja untuk analisis perhitungannya. Untuk perhitungan clearance atau pemotongan dengan rumus US sama dengan 7,5% kali tebalnya. Tebalnya yaitu 1 mm dan dihasilkan 0,075 mm. Untuk perhitungan clearance pemotongan dengan rumus 1,1 kali tebal dari produknya yaitu 1 mm dan dihasilkan sebesar 1,1 mm. Untuk perhitungan gaya pada proses pengerjaan, proses yang pertama yaitu proses piercing. Untuk keliling dari lubang yang kecil yaitu dengan diameter 3,5 mm dan dihasilkan sebesar 10,99 mm. Untuk diameter yang besar, 2 lingkaran dengan besar diameter yaitu 10 mm dan dihasilkan sebesar 62,8 mm. Jadi untuk gaya yang terjadi pada proses piercing ini bisa dihitung dengan rumus 0,8 kali
U kali S kali tegangan tarik maksimal, dan dihasilkan sebesar 26.532 Newton. Next. Untuk proses yang kedua yaitu proses notching yang pertama. Untuk kelilingnya yaitu 2 kali 10 ditambah 6, kemudian ditambah setengah kali 3,14 kali 3 kali 2, dan dihasilkan sebesar 31,42 mm. Dan besar gaya dari proses yang terjadi pada notching yang pertama dengan rumus yang seperti di atas, dan dihasilkan sebesar 11.311,2 Newton. Selanjutnya untuk proses notching yang kedua, untuk keliling ini yang paling besar dengan besar 344,08 mm. Dan gaya proses yang terjadi pada notching yang kedua dengan rumus seperti tadi dihasilkan sebesar 123.868,8 Newton. Selanjutnya untuk proses yang keempat yaitu proses deep drawing dengan rumus FD sama dengan 8 mm ditambah 10 mm dikali T dikali RM dikali D dibagi 2 ditambah dikurangi K, dan dihasilkan sebesar 1863 Newton. Lalu untuk proses perhitungan yang kelima yaitu proses bending yang pertama. Untuk bending yang kecil, rumusnya yaitu FB sama dengan 0,4 kali B kali T dikali tegangan tarik maksimal, dan dihasilkan sebesar 900 Newton. Lalu proses yang kedua yaitu proses notching. Untuk proses yang ke-6 yaitu notching ketiga dengan keliling persegi panjang yaitu 2 kali 15 tambah 8, dihasilkan sebesar 46 mm. Untuk gaya proses pada notching 3 ini sebesar 16.560 Newton. Lalu selanjutnya untuk proses bending yang kedua, untuk proses bending kanan kirinya dengan rumus FB sama dengan 0,4 kali B kali T kali tegangan maksimum, dihasilkan sebesar 10.800 Newton. Dan proses yang terakhir yaitu proses notching 4 atau cut off dengan keliling sebesar 30 mm. Maka gaya proses yang terjadi yaitu sebesar 10.800 Newton. Lalu untuk gaya total yang dibutuhkan yaitu dengan menambahkan semua proses yang terjadi dari proses piercing yang pertama sampai proses notching yang terakhir yaitu cut off, dan dihasilkan sebesar 80.629,2 Newton. Kemudian lanjut untuk perhitungan gaya stripper dengan rumus Fs sama dengan 10 kali gaya total yang terjadi, lalu dimasukkan gaya total yang terjadi yaitu 80.629,2 Newton, dan hasilnya yaitu 8.062,92 Newton. Kemudian untuk gaya total mesinnya yaitu penjumlahan antara gaya total yang terjadi ditambah dengan gaya strippernya, dan dihasilkan sebesar 88.692,12 Newton. Maka gaya totalnya dalam satuan ton yaitu 8,869212 ton. Maka dapat digunakan mesin press dengan kapasitas 20 Newton sesuai yang tersedia di Polines dengan spesifikasi mesin press sebagai berikut. Max pressing force sebesar 20 Newton, adjustment of stroke
from to sebesar 8-70 mm, adjustment of frame sebesar 35 mm, dan number of stroke sebesar 160 per menit. Selanjutnya untuk perhitungan pegas stripper dengan rumus yaitu Fp sama dengan Fs per N, dan dihasilkan sebesar 2015,73. Sesuai berat perhitungan di atas, maka pegas stripper yang digunakan adalah dengan standar kode nomor Z60/17x136 dengan spesifikasi berikut. Ini gambarnya dengan spesifikasi. Untuk gaya tekan maksimalnya sebesar 2400 Newton, diameter luas pegas atau DA sebesar 30,4 mm, diameter dalam pegas atau DI 29 mm, panjang mula-mula atau LO sebesar 136 mm, defleksi normal atau SN sebesar 33 mm, panjang tekan normal atau LN sebesar 103 mm, panjang pegas saat V maksimal atau LB sebesar 99 mm. Lalu untuk mendapatkan gaya sebesar gaya stripper, maka defleksinya adalah bisa dicari dengan rumus Fn per Sn sama dengan Fpg per Spg, dengan keterangan Fn itu gaya pegas tertekan, Fpg itu gaya pegas yang terjadi, untuk Sn yaitu defleksi yang diizinkan, dan Spg untuk defleksi yang terjadi. Lalu dimasukkan angka-angkanya, dan Spg atau defleksi yang terjadi bisa terhitung yaitu sebesar 29,22 mm. Karena defleksi yang terjadi lebih kecil dibanding dengan defleksi yang diizinkan, maka pegas yang digunakan itu dalam keadaan aman. Karena defleksi yang diizinkan yaitu sebesar 33, sedangkan defleksi yang terjadi itu 29,22 mm. Lanjut untuk panjang pegas yang terpasang dengan rumus L sama dengan LO dikurangi Spg atau defleksi yang terjadi, dan dihasilkan sebesar 106,8 mm. Untuk jumlah lilitannya dengan rumus N sama dengan LB per D, dan dihasilkan sebesar 22 buah lilitan. Untuk perhitungan berat pegas stripper atau W pegas, sebelum mencari W pegas atau berat pegas strippernya, terlebih dahulu mencari V pegasnya dengan rumus sebagai berikut, dan dihasilkan sebesar 6462,7794 mm². Untuk W pegasnya dihasilkan sebesar 0,497 Newton. Lanjut untuk rangkuman ukuran-ukuran utamanya bisa dilihat dari kelilingnya, clearance pemotongan, clearance pembentukan, gaya proses yang terjadi, gaya pembentukan atau bending, gaya total stripping, gaya total mesin, gaya pegas stripper. Next, untuk perhitungan bagian-bagian komponennya. Yang pertama yaitu bottom plate. Plat ini berfungsi untuk menahan beban yang dikenakan pada alat cetakan saat proses pembentukan langsung. Ukuran panjang dan lebar dari plat bawah dapat dilihat pada tabel spesifikasi mesin press. Ini bisa dilihat untuk gambar dari bottom plate-nya. Ini terjadi beban dari atas. Lalu untuk dimensi plat bawah dihitung dengan melihat lubang meja mesin dan dipakai seperti dalam tabel mesin. Berdasarkan tabel tersebut, untuk beban 20 ton panjang dan lebar plat bawah adalah 609 mm dikali 381 mm. Sedangkan untuk tebal plat dihitung dengan menggunakan rumus berikut,
Y sama dengan 5 kali FB kali LP pangkat 3 dibagi 384 kali E kali I. Dengan keterangan yaitu Y defleksi yang diizinkan, FB yaitu gaya total proses, E yaitu modulus elastisitas, untuk LP panjang lubang. Lalu dimasukkan data-datanya, dan H yang dicari sudah ditemukan dengan sebesar 61,8 mm. Kemudian untuk mencari tebal plat bawah adalah dengan rumus H dikurangi tebal die. Hanya 61,8 dikurangi 32 yaitu tebal die-nya yaitu sebesar 29,8 dan dibulatkan ke atas yaitu 30 mm. Maka tebal plat bawah 53 mm, dimensi plat bawahnya yaitu sebagai berikut. Jika tebal plat di bawah 53 mm, untuk dimensinya yaitu panjang meja 600 mm, lebar meja 244 mm, tebalnya 46 mm. Lalu untuk top plate atau tebal plat atas yaitu dengan rumus 0,8 kali T dikali plat bawah, dan hasilnya 37 mm. Jadi ukuran plat atasnya besar, panjangnya 600 mm, lebar 240 mm, dan tebalnya yaitu sebesar 37 mm. Lalu ukuran die-nya kita cari dulu jarak kritis dengan rumus 1,5 kali tebal die-nya, dan dihasilkan sebesar 48 mm. Panjang die-nya yaitu bisa dicari dengan rumus 2 kali S ditambah dengan panjang prosesnya, dan dihasilkan sebesar 576 mm. Lalu untuk lebar die-nya dengan rumus 2 kali S ditambah lebar stok stripnya yaitu dihasilkan sebesar 146 mm. Selanjutnya untuk tebal die-nya, ini adalah tabel untuk tebal die dari Wilson 1984 halaman 179. Dalam perancangan press tool ini jumlah keliling potong adalah 266 mm atau sama dengan 10,47 inch, sehingga berdasarkan tabel di atas tebal die yang kita gunakan adalah 1/4 inch atau 32 mm. Jadi tebal die yang diambil adalah 32 mm. Lalu ukuran die-nya dengan panjang 576 mm, lalu lebarnya 146 mm dan tebalnya 32 mm. Lalu selanjutnya kita masuk ke perhitungan stripper plate. Untuk perancangan stripper plate ini dibuat bahwa panjang dan lebar sama dengan plat die, sehingga sedangkan untuk mencari tabel stripper plate menggunakan rumus defleksi. Stripper plate ini diasumsikan mendapatkan beban merata. Ini bisa dilihat gambarnya. Ini terjadi beban merata pada stripper plate-nya. Lalu rumus defleksinya yaitu Y sama dengan 5 kali FST kali LS pangkat 3 dibagi 384 kali E kali I. Dan keterangan bisa dilihat untuk Y defleksi yang diinginkan, FST gaya stripper, E yaitu modulus elastisitas, LS jarak dukungan pegas arah memanjang, B jarak dukungan arah melebar, H tebal plat bawah, I adalah momen inersia. Dengan data sebagai berikut, lalu kita masuk ke perhitungan I-nya dan dihasilkan sebesar 12.093,75. Lalu untuk H-nya yaitu dihasilkan sebesar 21,3 mm. Lalu kita bulatkan ke atas jadi 22,0 mm.
Jadi ukuran stripper plate-nya yaitu sebesar panjangnya yaitu 576, lebarnya yaitu 146 mm, tebalnya yaitu sebesar 22 mm. Kemudian untuk holder plate-nya, ini ada gambar dari punch holder plate-nya. Alat pemegang punch berfungsi untuk mengikat dan memegang punch. Itu fungsi dari holder plate-nya. Untuk menentukan tebal plat pemegang punch, maka digunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya ya seperti tadi, sama dengan 5 kali FST kali LS pangkat 3 dibagi 384 kali E kali I. Lalu untuk I-nya dihasilkan sebesar 13.101,07 mm dan H-nya sebesar 21,8 mm. Dengan keterangan bisa dilihat seperti tadi, datanya ini tadi. Lalu untuk besarnya holder plate-nya yaitu sebesar panjang 576 mm, lebar 146 mm, tebal 22 mm. Kemudian untuk punch-nya, mencari panjang punch maksimum atau Lmax dengan rumus sebagai berikut: Pi pangkat 2 dikali E kali I dibagi dengan FB di akar, lalu dihasilkan sebesar 0,032331 meter atau 32,331 mm. Lalu menghitung piercing yang terjadi pada proses yang tadi dengan rumus Pi kali D pangkat 4 bagi 64 dihasilkan sebesar 7,362 mm pangkat 4. Jadi buckling pada punch yang terjadi pada panjang sebagai berikut, yaitu bisa dilihat rumusnya. L sama dengan Pi pangkat 2 kali 2 kali 10 pangkat 11 dikali 7,362 kali 10 pangkat min 12 dibagi 3,956,4 dikali 8 lalu diakar dan dihasilkan sebesar 0,02140 meter. Bisa disimpulkan yaitu panjang punch maksimum ini 0,032331 meter, lebih besar dari panjang punch yang direncanakan, yaitu sebesar 0,02140. Jadi punch yang direncanakan itu aman. Selanjutnya untuk perhitungan seng dan diameter pilar. Diameter seng bisa dicari dengan rumus D sama dengan akar 4 kali F kali V dibagi Pi sama 650 dan dihasilkan sebesar 28,10 mm. Lalu diameter kritis sang sebesar 29 mm dibulatkan ke atas. Kemudian diameter sangnya dicari dengan rumus 1,1 sampai 1,3 dikali tebal dainya. Tebal dainya 32, lalu diameter sang dihasilkan sebesar 35,2 mm. Untuk diameter pilarnya, jumlah pilar 4 buah dengan rumus sebagai berikut. Lalu kita mendapatkan X sebesar 127,532 mm. Lalu FH kita mendapatkan sebesar 462,062 Newton dan juga 115,515 Newton. Maka diameter dari pilar semuanya yaitu dengan rumus seperti ini dan dihasilkan sebesar 27,727 mm, lalu dibulatkan ke atas menjadi 28,0 mm. Lalu untuk baut pengikat
baut pengikat ini berfungsi untuk mengikat dice-nya ke pelat bawah dan pelat pemegang fans ke pelat atas. Baut pengikat dipilih standar baut pengikat dan ketebalan dice. Jadi baut pengikat ini berfungsi untuk mengikat dice ke pelat bawah dan pelat pemegang fans ke pelat atas. Ini ada tabel dari standar baut pengikat, bisa dilihat. Lalu untuk pin penepat ini berfungsi untuk mendapatkan dice pada pelat bawah dan sebagai pelat pemegang punch atau punch holder ke pelat atas, sehingga posisi dice ke pelat bawah dan posisi pelat pemegang punch ke pelat atas dapat terarah dan kokoh. Jadi ini intinya untuk menempatkan. Untuk ini ada tabel standar pin penempat. Lalu yang terakhir yaitu ini ada konstruksi dari press tool-nya. Ini juga ada konstruksi dari press tool-nya. Ini dilihat dari atas, ini dari samping, juga dari depan, juga dari samping, dari depan, dari atas. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami untuk desain press tool base stapler. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata bisa dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.